Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami sungguh mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan jauh, seseorang yang kelelahan pasti akan mencari tempat untuk beristirahat. Misalnya seorang musafir yang berjalan di bawah terik matahari merasa lega saat menemukan sebuah pohon rindang untuk berteduh. Di bawah pohon itu ia bisa melepaskan lelahnya, minum air dan memulihkan kekuatannya sebelum melanjutkan perjalanan. Pohon rindang itu menjadi simbol kelegaan, tempat di mana ia mendapatkan kekuatan baru. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini menyampaikan undangan Yesus yang sangat menghibur. "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam konteks zaman Yesus, undangan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merasa kelelahan oleh beban hukum Taurat yang ketat dan tuntutan hidup sehari-hari. Yesus menawarkan kelegaan bukan dengan meniadakan tugas, melainkan dengan mengganti beban hukum yang berat dengan kasih karunia-Nya. Kuk yang disebutkan dalam ayat ini melambangkan hubungan kerjasama dengan Yesus. Kuknya bukanlah kuk yang memberatkan, tetapi alat yang menghubungkan kita dengannya, di mana Yesus sendiri memikul sebagian beban itu bersama kita. Selain menawarkan kelegaan, Yesus mengundang kita untuk belajar dari kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Kelembutan Yesus memancarkan penerimaan tanpa syarat, sementara kerendahan hatinya mengajarkan kita untuk berserah kepada kehendak Allah. Melalui kedua hal ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian fisik, tetapi juga kedamaian batin yang sejati. Dalam terang hermeneutika, undangan Yesus ini adalah janji kekal bahwa kehadirannya membawa pemulihan dan pembaharuan bagi semua orang yang datang kepadanya dengan iman dan kepercayaan. Saudara-saudara terkasih, masa Advent adalah waktu penantian yang penuh harapan. Di tengah persiapan lahiriah untuk Natal, kita seringkali dibebani oleh kesibukan dan tekanan hidup. Injil hari ini mengingatkan bahwa Yesus adalah jawaban bagi kelelahan kita. Advent bukan hanya waktu menunggu, tetapi kesempatan untuk kembali kepadanya, menyerahkan semua kekhawatiran dan menemukan kedamaian sejati. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk menenangkan hati dan fokus pada persiapan batin. Dengan mendekat kepadanya melalui doa, refleksi, dan sakramen rekonsiliasi, kita membiarkan Tuhan membawa damai dalam hidup kita. Masa Advent ini adalah momen untuk menyadari bahwa kelegaan sejati datang bukan dari hilangnya masalah, tetapi dari kehadiran Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita.
Pesan Yesus dalam Injil hari ini dapat kita wujudkan dengan menyediakan waktu untuk datang kepadanya melalui doa dan meditasi. Masa Advent menjadi saat yang tepat untuk menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, memperbarui hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan, dan menerima damai sejati yang Ia tawarkan. Kita juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan sesama melalui kasih dan pengampunan, sehingga kita menjadi pembawa damai di lingkungan kita. Selain itu, kehadiran Yesus yang membawa kelegaan menginspirasi kita untuk menjadi sumber kelegaan bagi orang lain. Dengan tindakan sederhana seperti mendengarkan, membantu, atau mendoakan mereka yang membutuhkan, kita ikut mengambil bagian dalam misi Kristus yang membawa damai ke dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allahku, ampunilah aku, domba-dombamu yang sering tidak mengindahkan tuntunanmu, yang sering meninggalkan kawananmu dan hanya mau menikmati kebebasanku. Curahkanlah belas kasih pengampunanmu atas segala dosaku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.